Cek 1 2 3. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Zainal Abidin dari Hukum Keluarga Islam Syariah IAIN Kediri. Hari ini saya akan melakukan survei atau wawancara mengenai judul saya dengan judul kelas online di masa pandemi. Baik, saya bersama dengan teman saya dengan atas nama saya Mas Yanda Muhammad Nafal Aseka. Nah, saya panggilannya siapa? Panggilannya bisa dipanggil Noval. Noval. Ya. Oke. Noval, Mas Noval itu kuliahnya di mana sekarang? Saya kuliah di Polinema PSTK Kediri. Jurusannya? Jurusannya Manajemen Informatika. Gitu. Siap. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi. Kita akan mulai pertanyaan. Pertanyaan dari nomor 1 mengenai kelas online di masa pandemi. Oke, pertanyaan nomor 1, pilih mana Mas? Kelas online atau offline? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih kelas offline. Kelas online, offline ya? Offline ya? Offline. Sama. Nah, pertanyaan gitu aja. Jadi sekarang pertanyaan nomor 2. Alasan mengapa Anda memilih kelas yang Anda pilih tadi? Alasan yang pertama, lebih enak karena saya di manajemen informatika itu kan Ya. banyak prakteknya. Kalau di rumah itu kan kita keterbatasan alat. Jadi kalau kita langsung datang ke kampus secara offline, kita bisa praktek secara langsung Oh gitu. dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus. Oh gitu ya. Iya. Emangnya kalau Ya, untuk alasan yang lain, karena kita kan rumahnya juga beda-beda. Jadi di setiap anak itu pasti memiliki kendala pada jaringan di suatu tempat tinggalnya. gitu. Itu salah satu alasan kenapa saya memilih kelas offline dibanding kelas online. Oke. Jawabannya cukup rinci ya. Iya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Apa kendala atau kesulitan saat kelas online berlanjut mengenai Anda? Kendala saya pada kelas online ini salah satunya terdapat pada jaringan internet di desa saya itu sangat lelet. Jadi semisal kita sudah selesai mengerjakan tugas dan akan mengupload itu, nah itu untuk menguploadnya itu butuh waktu yang sangat lama karena jaringannya tidak lancar, tidak cepat seperti di kota karena saya tinggal di desa. Oh, alasannya berarti tentang lelet itu ya? Iya. Sama tempat tinggalnya di desa gara-gara. Ya, Apa itu perkara kartunya atau cuma jaringannya? saya di tempat tinggal saya pakai kartu yang paling enak sinyalnya di sana. Walaupun paling enak, terkadang terdapat kendala seperti jaringan lelet juga. Padahal itu kartu yang paling enak gitu ya? Iya, saya pakai kartu Telkomsel sama kartu Indosat. Oh gitu ya? Iya. Berarti sama seperti saya. Siap. Kalau saya itu juga pakai Indosat tapi lumayan cepet sih karena tempat saya di tengah sawah itu. Iya. Sinyalnya juga ya gampang terus sih, enak gitu. Daripada masnya mungkin di desa pelosok ya. Ke rumah saya di Polsek. Oh makanya kalau itu gara-gara mungkin bisa apa? Sinyalnya ngadat Iya. kena apa? Pohon-pohon tuh ya? Bisa jadi. Lalu pertanyaan nomor 4. Apa keuntungan Anda yang Anda rasakan saat kelas online berlanjut? Keuntungan yang saya rasakan pada saat kelas online ya. Iya. Nah, misalnya itu kayak ada waktu banyak untuk keluarga atau bisa jalan-jalan kemana kah, atau kita bisa melakukan tugas itu di everywhere, every time, sesuka-suka kita, nggak selalu nomaden di rumah aja. Itu alasannya apa?
Ya salah satunya ya kita bisa mengerjakan tugas di mana saja dengan waktu kapan saja, tapi asalkan tidak melewati batas waktu pengumpulan tugas. Jadi kita bisa mengerjakan misal nih saya dikasih tugas jam 7 pagi Iya. dan pengumpulannya minggu depan. Jadi saya nggak harus mengerjakan soalnya jam 7 pagi, bisa nanti nggak enaknya ya seperti itu. Kalau kelas online kita nggak langsung mengerjakan tugas tapi masih malas-malasan. Oh, oke. Ya, karena batas waktunya masih panjang. Iya. Iya. Itu ya keuntungannya kelas online. Ya salah satunya Bisa. seperti itu. Bisa. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apakah materi yang disampaikan pemateri atau dosen dapat dipahami melalui video call, misalnya di Zoom, Meet atau sejenisnya? Kalau saya pribadi ya, materi itu diberikan oleh dosen berupa PDF atau berupa PPT. Jadi yang mempelajari sendiri itu para mahasiswanya. Jadi dosen hanya memberikan sebuah PPT, sebuah materi berupa PPT atau PDF, dan nanti mahasiswanya belajar sendiri dan mengerjakan tugas yang sudah dikasih oleh dosennya. Apa nggak pernah pakai Zoom atau Meet gitu dalam penyampaian dosennya mengenai materi? Kalau saat ini ya ada, Tapi jarang. ya tapi jarang. Kebanyakan pakai Google Classroom untuk mengupload tugas. Begitu. Ya. Kalau misalnya dosennya ngasih materi melalui Zoom atau Meet, itu kira-kira masnya paham nggak? Soalnya kan tuh ada alasan lain, misalnya entah videonya itu ngadat atau cuma apa itu? Iya. Kayak pedot-pedot lah, tau lah. Iya. Itu maksudnya kira-kira masnya paham nggak disampaikan dosennya tuh? Kalau untuk itu bisa paham saja, asalkan jaringan di kita lancar sehingga videonya tidak tersendat-sendat. Kalau tersendat-sendat kan kita ketinggalan mengikuti materinya. Jadi kesulitannya di situ kalau terkendala pada jaringan. Bisa saja kita memahami videonya, Asalkan lancar. iya, asalkan jaringannya lancar untuk mengakses videonya. Video Zoom Meet tadi ya. Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Sekiranya waktu yang Anda bersemangat dalam kelas online, misalnya materi itu atau enggak tugas disampaikan mulai jam 7 sampai jam 8 kan? Iya. Itu misalnya jam 7 sampai selesainya itu sampai jam 12 beruntut. Kira-kira masnya semangatnya tuh pas kapan? Pas dari awal sampai akhir pelajaran atau cuma pas awal doang, atau enggak pas awal sampai tengah-tengah habis tuh malas? Nah, itu gimana? Kalau saya sih semangatnya di awal-awal ya. Kalau lama-kelamaan kan jadi malas. Iya. Nah sekarang kan kalau meeting Zoom itu ada batas waktunya mas. Jadi batas waktunya itu 45 menit kalau nggak salah. Iya. Jadi pemberian materi dosen itu hanya 45 menit kalau pakai meeting Zoom. Ya itu semangat sih kalau cuma masih waktu segitu. Berarti pas waktu-waktu sampai akhir kurang terlalu semangat ya? Alasannya gimana? Ya, Alasannya karena ngantuk atau bosan cuma materinya disampaikan secara online terus? kalau materi sampaikan secara online ya terkadang bosan juga. Iya, Iya. dari awal sampai akhir gitu terus. Iya, dari awal sampai akhir begitu terus. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Apakah kelas online itu efektif dalam belajar mahasiswa? Kira-kira masnya tuh setuju atau kurang setuju? Atau tidak setuju? Pendapat pribadi saya ya. Iya.
karena saya di jurusan teknik dan banyak prakteknya daripada materinya. Jawaban saya kurang setuju karena kita juga butuh praktek. Kan kita di Politeknik. Oh iya. Iya. Jadi kalau kelas online terus kita prakteknya terkadang terkendala dengan alatnya. Oh gitu. Iya. Oh, alasannya masuk akal. Berarti kurang efektif ya kelas online itu ya? Iya, kalau pada jurusan saya ya. Nah, Jurusan saya kan banyak, teknik semua. iya, jurusan saya banyak prakteknya dibanding dengan materinya. Oh, oke. Iya. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Apakah kelas online menjamin mahasiswa mendapatkan nilai bagus? Kira-kira masnya setuju atau enggak dikatakan seperti itu? Setuju saja. Sebab Sebab pada kelas online ini kita bisa memiliki banyak waktu untuk belajar mengenai materi di sela-sela waktu, jadi kita bisa menguasai materinya sehingga nilainya sehingga bisa nilainya maksimal. bagus ya, maksimal dan bagus. Nah, dosen kan hanya memberi tugas. Kalau di kelas saya ya, dosen langsung memberikan tugas tanpa materi. Jadi dosen itu memberikan materinya berupa PPT atau berupa PDF yang nantinya mahasiswanya belajar sendiri dan mengeksplor pengetahuannya. Selanjutnya mahasiswa itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi di kelas online ini mahasiswa bisa bebas mengeksplor pengetahuan karena waktunya juga banyak kan. Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Kira-kira berapa persen pemahaman mahasiswa dalam satu materi yang disampaikan? Itu misalnya materinya mudah, itu kira-kira berapa persen tuh tingkat pemahamannya? Kalau saya pribadi 75% lah kalau saya pribadi. Untuk yang 25% ya ada kendala mengenai materi yang kita tidak tahu karena penyampaian materi tidak berupa secara langsung. Iya. Kan dikirim berupa dokumen kepada mahasiswanya. Kalau secara langsung kan jadi kita kalau tidak paham bisa langsung bertanya kepada dosennya. Iya. Kalau di saya kan langsung dokumen dikirim ke mahasiswanya. Jadi jarang sekali melakukan meeting video. Jadi kalau dalam bentuk PDF atau di classroom itu kan cuma dalam bentuk dokumen atau enggak PDF. Itu berarti kita disuruh cuma baca aja ya? Iya. Jadi kita disuruh baca, habis itu kita memahami sendiri. Iya. Jadi kalau kurang paham gimana kalau mau tanya dosennya, ya berarti ketik lagi man. Iya. Kita ngetik atau di grup WA atau enggak di classroom itu agak susah juga. Iya. Enggak sesuai keinginan kita dalam penyampaian. Ya kadang kita kan memiliki rasa malu juga bertanya sama dosennya. Kadang itu juga menjadi kendala para mahasiswa dalam proses pembelajaran ini. Oke. Berarti lebih enak itu langsung tatap muka secara langsung ya daripada online kayak gitu. Ya, saya setuju. Baik, pertanyaan terakhir. Apakah mahasiswa setuju kalau akan ada kelas online ini seterusnya jika masa pandemi ini telah berakhir? Kira-kira pendapat masnya itu setuju atau enggak? Kalau saya kurang setuju ya. Kalau pada jurusan lain saya kurang tahu ya. Soalnya kan beda-beda. Iya, kurang beda, setiap jurusan kan beda-beda. Ya karena saya
kebanyakan prakteknya Praktek. dan membutuhkan alat-alat untuk praktek. Jadi saya lebih memilih kelas offline untuk melakukan prakteknya. Dan bisa diajari secara langsung sama dosennya kalau terjadi kendala pada prakteknya. Enaknya di situ. Kalau kelas online kan ya tadi kita terkendala dengan alat-alatnya seperti kayak jaringan kan membutuhkan sebuah alat router, Oh iya. terus sebuah internet juga untuk konfigurasi jaringan. Nah di saya pribadi saya nggak punya alatnya itu, jadi terkendala dalam prakteknya. Untuk solusinya seperti itu saya terkadang saya gabung ke teman yang memiliki alat untuk melakukan praktek. Jadi intinya tuh nggak setuju ya jika kelas online ini tetap berlanjut sampai masa pandemi berakhir. Iya, saya tidak setuju. Oke, gitu aja Mas. Terima kasih ya atas penjawabannya Mas lontarkan. Siap. Sama-sama. Oke. Tanya jawab mengenai kelas online ini telah berakhir. Apabila dalam kata-kata atau penyampaian kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Oke, terima kasih.